Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas cara menentukan IP network, IP broadcast, dan IP host pada alamat IP kelas C. Sebelum kita masuk ke materinya, ini saya tampilkan bagaimana pembagian kelas dari IP address. Saya akan membahas untuk kelas C, yaitu dari 192.0.0.0 sampai 233.255.255.255. Pada IP address kelas C itu mempunyai default prefix yaitu /24, yang mana prefix ini untuk menentukan subnet mask 255.255.255.0, yang artinya di sini kelas C itu mempunyai alamat network di 3 oktet pertama dan oktet terakhir digunakan untuk alamat host. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sebuah alamat IP, maka oktet 1, 2, dan 3 itu sama untuk satu networknya. IP yang diberikan untuk host itu diubah di oktet keempat atau oktet terakhir. Ada contoh kasus seperti ini. Di sini ada jaringan dengan sebuah router terhubung ke sebuah switch, kemudian dipisahkan menuju dua buah komputer, PC A dan PC B. Dari router disetting alamat IP 192.168.10.1/nya 24. Alamat IP berapa yang bisa diberikan untuk PC A dan PC B? Untuk contoh ini yang dipakai itu /24. Jadi kita masih menggunakan default prefix dari kelas C, yang artinya IP address itu belum dipecah menjadi subnetwork yang lebih kecil. Alamat IP itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu IP network, kemudian IP broadcast, dan yang terakhir IP host. Secara gampangnya IP network itu alamat yang paling kecil. Jadi dalam kasus ini, seperti penjelasan saya tadi, alamat IP ini untuk kelas C itu oktet 1, 2, dan 3 itu sama. Yang berbeda itu cuma oktet keempat. Untuk oktet keempat itu alamat terkecilnya itu .0. Jadi IP networknya itu 192.168.10.0. Berikutnya itu alamat IP broadcast, itu alamat terbesar pada sebuah jaringan. Jadi alamat maksimal dari IP address itu 255, jadi IP broadcastnya itu 192.168.10.255. Untuk dua alamat ini itu tidak boleh digunakan di host, bisa PC, router, atau yang lainnya, access point dan lain-lain. Yang bisa disetting di host itu berapa? Kita pakai alamat IP di antara IP network dengan IP broadcast. Jadi alamat IP di host itu dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.254. Jadi ini di PC A dan PC B bisa pilih salah satu bebas di antara alamat IP pada rank ini. Misalnya untuk PC A itu 192.168.10.2 dan PC B itu 192.168.10.3. Perlu diperhatikan dalam pemilihan alamat yang mana yang mau digunakan, itu kita tidak boleh menggunakan alamat IP yang sudah digunakan. Di router ini kan sudah menggunakan 10.1, jadi 10.1 itu tidak boleh digunakan lagi di PC. Sekarang bagaimana jika prefix yang digunakan itu di atas 24? Bisa 25, 26, 27, 28, 29, atau 30. Untuk kelas C itu sendiri, prefix yang bisa digunakan itu dari /24 sampai dengan /30. Contoh kasusnya seperti ini. Di sini ada router alamat IP-nya
168.10.167/27. Berapakah alamat IP yang bisa diberikan di PCA dan PCB? Ada 4 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama itu mencari total IP. Jadi dalam satu network itu ada berapa banyak IP yang bisa digunakan. Dari total IP yang kita hitung di langkah pertama ini, kita bisa mencari IP network. Itu di tahapan kedua. Kemudian berikutnya kita mencari IP broadcast-nya itu berapa. IP network itu untuk batas paling bawah dan IP broadcast itu untuk batas paling atas. Setelah kita menemukan batas-batasnya atas dan bawah, kita bisa mencari range yang bisa digunakan untuk IP host, yaitu alamat IP di antara IP network dan IP broadcast. Untuk perhitungannya itu seperti berikut. Pertama, kita mencari total IP. Total IP rumusnya itu 2 dipangkatkan 32 dikurangi traffic. Berapa banyaknya alamat IP yang berada di network yang sama dengan 192.168.10.167/27. Kita cari menggunakan rumus di kotak itu. Jadi 32 pangkat 32 kurangi 7 itu sama dengan 5. 2 dipangkatkan 5 sama dengan 32 buah alamat IP. Itu yang berada di network 192.168.10.167/27. Setelah kita menemukan total IP-nya, ini 32, kita cari alamat network. Untuk alamat network itu ada 2 langkah. Pertama, nilai oktet keempat itu dibagi dari total IP yang kita hitung sebelum ini. Kemudian setelah ketemu hasilnya, kita ambil angka sebelum koma, kemudian dikalikan lagi dengan total IP. Sekarang kita hitung berapakah IP network dari 192.168.10.167/27. Pertama, ini nilai oktet keempat 167 yang ada di sini, oktet keempat dibagi total IP yaitu 32 sama dengan 5,21875. Di sini kita ambil angka sebelum koma yaitu 5. 5 kita kalikan total IP 32 sama dengan 160. Maka di sini ketemu untuk oktet keempat IP network itu 160. Jadi IP networknya itu 192.168.10.160. Ini IP networknya. Langkah berikutnya kita mencari IP broadcast. Rumusnya itu kita ambil oktet keempat pada IP network yang tadi, kemudian ditambahkan dengan total IP lalu dikurangi 1. Nah, berikutnya kita hitung berapakah IP broadcast dari 192.168.10.167/27. IP network yang kita hitung tadi itu 192.168.10.160. Kita ambil oktet keempatnya ini. Oktet keempat 160 ditambahkan dengan 32 sama dengan 192, kemudian dikurangi 1 sama dengan 191. Maka dari sini IP broadcastnya adalah 192.168.10.191. Ini IP broadcastnya. Langkah terakhir kita mencari range IP host. IP host itu alamat IP di antara IP network dengan IP broadcast. IP networknya itu 10.160, IP broadcastnya 10.191. Kita cari alamat IP di antara 160 sampai dengan 191. Jadi ini 160 ditambah 1 jadi 192.168.10.1 sampai dengan 191
dikurangi 1. 192.168.10.190. Jadi alamat IP yang bisa digunakan untuk host, entah itu PC, access point, router, dan lain-lain, itu dari 192.168.10.161 sampai dengan 192.168.10.190. Kita kembali ke topologi yang tadi. Kita tadi sudah menemukan berapa alamat network, alamat broadcast, dan alamat hostnya. Alamat networknya itu 10.160, alamat broadcastnya itu 10.191, alamat hostnya itu dari 10.161 sampai dengan 10.190. Untuk PCA dan PCB, kita bisa memilih salah satu dari alamat host yang ada di sebelah kanan ini. Misalnya 10.161, kemudian yang B itu 10.190. Saya ulangi lagi ya, perhatikan untuk pemilihan hostnya itu jangan sampai terjadi konflik IP. Konflik IP itu artinya ada IP yang sama di antara host yang terhubung dalam satu jaringan. Kemudian gunakan IP selain 167, karena 167 itu sudah digunakan di router. Selanjutnya itu PCA dan PCB itu harus memakai alamat IP yang berbeda. Kembali lagi supaya tidak terjadi konflik IP, makanya di semua alamat ini itu harus berbeda. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang cara mencari alamat network, alamat broadcast, dan alamat host. Apabila ada yang kurang jelas dari video saya kali ini, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.